Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sobat doang malam semua? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu dalam cerita yang ke-43 di channel Doang Malam. Dimana dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang perjalanan seseorang yang mencari kesembuhan atau mencari obat atas penyakit yang dideritanya, dan penyakit tersebut secara medis memang kurang bisa tertangani, dan indikasinya tersebut adalah terkena serangan ilmu hitam atau biasa disebut adalah terkena santet. Dan sebelum cerita ini saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada sobat doang malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah komen, sudah menonton video ini. Dan apabila ada yang share, saya ucapkan terima kasih, karena apapun bentuk kontribusi sobat semua sangat bermanfaat bagi channel saya ini. Dan atas kebaikan sobat semua, semoga kan semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya, amin. Ya, cerita kali ini adalah cerita yang terjadi sekitar tahun 90-an awal, dimana sebut saja pemerannya di sini adalah Mas Gi. Nah, Mas Gi sendiri adalah sosok waktu itu usianya sudah 30-an, tapi semenjak remaja Mas Gi ini memang gemar atau senang misalnya laku prihatin atau menjalani menjalani lelakon atas apa yang dipelajari tentang ilmu yang dianutnya ya, zaman dulu ilmu kejawen gitu kan. Sehingga sedikit banyak si Mas Gi ini mengerti tentang hal-hal seperti itu yang berhubungan dengan supranatural. Dan pada saat itu kejadian ini dialami oleh tetangganya, sebut saja namanya Mbak War ya. Dimana Mbak War saat itu adalah masih remaja, mungkin usianya sekitar 25 tahun, dan Mbak War ini merantau di sebuah kota kecil di daerah Jawa Tengah. Karena saat itu di tahun-tahun 90-an itu sesama pekerja atau karyawan itu persaingannya kan persaingan secara halus. Kita tahu sendiri lah, kalau persaingan di suatu tempat kerja itu kan ada yang biasa aja, ada yang tensinya tinggi, terus ada yang main alus-alusan, dan ada yang misalnya temannya berprestasi atau disayang oleh bosnya atau disayang atasan, pasti sedikit banyak adalah yang teman-temannya ada rasa iri atau rasa nggak senang atau nggak suka, merasa tersaingi. Dan sebagian dari mereka yang merasa nggak suka lah, intinya nggak suka, pasti mereka akan ada yang melakukan sesuatu hal, ada yang diam saja. Nah, yang berbahaya kan yang melakukan suatu hal ini kan, melakukan sesuatu hal yang intinya ingin menjegal, mencelakai, maupun pokoknya menghentikan sepak terjang yang mereka anggap sebagai pesaing itu di tempat kerja itu, intinya menyingkirkan lah. Dan ya nggak semua sih, waktu tahun-tahun segitu memang namanya persaingan masih ada yang dengan cara menyingkirkan lawan dengan cara kotor seperti itu, bukan kompeten. Dan salah satu korbannya ini adalah Mbak War. Mbak War ini bekerja di sebuah toko pakaian, pokoknya komplit lah, dari pakaian ada Jawa sampai pakaian sekarang gitu kan, sampai pakaian modern. Jadi satu outlet itu dibagi menjadi beberapa lot. Ada yang menjual merchandise atau oleh-oleh khas ada Jawa, ada yang pakaian biasa, dan ada pakaian yang tren. Pokoknya dalam satu toko itu mereka menyediakan cukup komplit ya. Dan kebetulan Mbak War ini menjaga stand atau lot di pakaian adat Jawa itu. Dan karena tokonya ini berada di pusat kota,
hitungan sebetulnya dekat dengan pusat oleh-oleh itulah, jadi dengan ciri khas kota tersebut. Dan kebetulan mungkin pas rezekinya Mbak War lagi bagus ya, jadi tiap hari itu nggak ada matinya yang beli oleh-oleh pakaian adat Jawa tersebut. Pokoknya tiap hari itu nggak mati lah. Dan di satu lot itu ada beberapa orang yang menjaga stand pakaian adat Jawa itu, dan Mbak War ini juga sebagai yang dituakan atau yang dipercaya megang di lot itu sendiri. Nah, singkat cerita, kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak ada apa-apa dan semua berjalan lancar. Dan si Mbak War juga betah dengan bosnya, betah dengan tempat kerjaannya, dan dia mencintai pekerjaannya tersebut karena mungkin bisa dibilang sesuai passion. Jadi passionnya Mbak War emang di situ. Dan hingga kejadian itu pada suatu malam, kan untuk karyawannya itu kan dibikinin seperti mes itu di belakang ruko tersebut. Jadi akses masuknya lewat samping ruko dan di samping, jadi toko kanan kiri pagar. Nah, di samping ruko itu dibuat gang sekitar 1,5 meter masuk. Nah, di belakang itu adalah untuk mes karyawati dari toko tersebut, dan mesnya itu cukup luas, ada sekitar 12 kamar itu belum dibikin yang lantai 2, baru persiapan lantai 2, tapi atasnya sudah dicor, sudah didak ya. Dan 12 kamar itu dalam satu kamar bisa 2 atau 3 karyawati yang tidur di situ, karena nggak semua karyawati toko tidur di situ, ada yang udah berkeluarga atau udah pulang ke rumah. Nah, pada suatu malam, awalnya si Mbak War ini nggak mengalami gejala atau firasat apa-apa. Cuma pada suatu malam waktu dia tertidur, tiba-tiba dia bermimpi. Dalam mimpinya itu si Mbak War sebenarnya dia sedang berjalan di suatu tempat yang nggak dia kenal. Nah, namanya mimpi kan nggak akurat itu. Mimpi kan bisa berpindah-pindah dan kadang nggak jelas itu. Dia mimpi dia ditarik oleh seseorang dari belakang. Yang ditarik itu bukan baju atau bukan badannya, tapi apa yang ada di dalam badannya itu ditarik. Dan saat ditarik lepas itu dia melihat jasad dia sendiri yang sedang berjalan itu sambil dia berteriak-teriak, "Woi, badanku, badanku, badanku." Nah, si Mbak War ini menoleh ke belakang, dan ternyata yang menarik Mbak War ini adalah seorang nenek-nenek yang jadi tarik, nenek-nenek gitu. Nah, pas dia akhirnya panik kan, teriak-teriak, "Badanku, badanku, badanku." Tiba-tiba Mbak War itu terbangun karena dibangun oleh temennya kan. "Weh, War, bangun, War, bangun. Mimpi apa sih kamu?" Ayah dengan terengah-engah dan sedikit gugup ya, karena baru mengalami mimpi buruk tersebut. Mbak War terbangun dan sontak dia kaget dan memikirkan apa tentang mimpi aneh yang dia alami tadi mimpi apa yang dibangunin. "Kamu mimpi apa sih?" "Aduh, nggak tahu dah, aku mimpi serem ini kan." Mimpi serem gimana? "Pokoknya mimpi serem dah, aku ditarik nenek-nenek." "Oh, ya udah, cuma mimpi, nggak apa-apa." Ya udah, akhirnya malam itu mereka pun tidur, dan akhirnya pada pagi harinya seperti biasa Mbak War ini bekerja kembali menjaga toko itu dan bekerja seperti biasanya. Saat pulang sore hari, ya itu jam 8 atau jam 9 malam baru selesai jaga tokonya. Udah jam sore ada gangguan, ada tukang di sebelah, soalnya cukup mengganggu, tapi nggak apa-apa, biar ya. Mbak War ini kembali bekerja dengan menjaga outletnya tersebut,
sampai jam beres-beres, sampai tutup toko sekitar jam 9 malam. Akhirnya pulang ke rumah, dan saat itu dia kan tinggal dalam satu mes itu ada 3 orang termasuk Mbak War itu. Jadi Mbak War ini pulang duluan ke masuk belakang mes ya, temennya yang 2 ini cari makan dulu keluar. Nah waktu itu Mbak War langsung membuka pintu dan masuk ke dalam kamar itu. Kok kamarnya baunya wangi gitu kan. Apa sih anak-anak naruh kembang atau minyak wangi di sini ya katanya. Karena Mbak War mengikuti bau wangi tersebut kan, karena dia penasaran. Tempat mes mereka nggak pakai dipan, jadi hanya gelar kasur jejer. Jadi satu karyawati yang tidur di situ tuh membeli satu kasur sendiri-sendiri, jadi kasurnya kecil-kecil, ukuran 1 orang lah. Nah Mbak War ini dengan penasaran ya, membuka mencari iseng lah, apa di bawah kasur ada apa yang dibuang. Nggak ada apa-apa ternyata. Dan kemudian Mbak War ini membuka bantal yang di atas itu. Nah kaget sekali kan dia, kaget banget. Karena apa, di bawah bantal tersebut tuh ada untayan kembang. Pokoknya ada kembang, ada macam-macam itu ditaruh di atas nampan dari tanah, dari gerabah itu situ kan. Akhirnya ini apa kok bisa ada di sini. Akhirnya barang itu dipinggirin, disimpan sampai 2 temennya ini datang kan. Si Mbak War menceritakan itu buat temennya, dan kedua temennya itu, wah apa yang kok ada kayak gini ya, jangan-jangan ada yang nggak seneng sama kamu War atau gimana, ya nggak tahu deh. Udah akhirnya mereka nggak habis pikir, karena waktu itu belum ada HP, belum ada telepon, jadi nggak bisa konsultasi kemana-mana, apalagi dengan keluarganya di kampung. Akhirnya malam itu mereka tidur, udahlah nggak usah dipikirin, itu taruh keluar aja. Jadi kembang-kembang yang ditemukan di bawah bantal itu pun taruh di luar. Akhirnya malam itu mereka tidur dan nggak terjadi apa-apa. Makanya pas besok paginya, pas Waya mau berangkat kerja, si teman-teman bangun. Biasanya Mbak War kan bangun paling pagi, karena dia kan misalnya memegang tanggung jawab gitu kan. War bangun udah pagi, War bangun udah pagi. Nah dari situ cuma terdengar sautan gitu dong. War bangun udah pagi, kerja ya kerja. Bentar ya, gitu aja. Karena penasaran, temennya kan nyalain lampu setrek, lampu dinyalain, dan dia ngelihat Mbak War itu kondisinya sudah tangannya menggenggam begini, matanya melotot dan seperti kejang gitu loh. Jadi Mbak War ini nggak bisa berbicara, atau dia nggak bisa berinteraksi lah. Dia cuma gitu sambil dibangun kan begitu. War kamu jangan bercanda, ngapain sih kamu gitu. Dan si Mbak War cuman ya dia cuma bisa begitu aja. Akhirnya nyambung panik, wah ini kayak beneran ini si War nih katanya, bukan dibuat-buat gitu kan. Akhirnya saya memanggil teman-temannya dan pada ngerubung di situ kan, ini si War masuk angin atau kenapa, coba kita kerokin. Akhirnya dibalurin minyak gitu, cuman tangannya masih kaku begini sampai kakinya, sampai sekujur tubuhnya tuh kaku. Dia cuman kayak orang kejang gitu, matanya melotot, sesekali kedip sih, sambil mengeluarkan suara itu seperti erangan gitu aja. Akhirnya karena merasa tak teratasi, mereka pun lapor ke majikannya mereka kan. Kebetulan sekitar jam 7 itu majikannya kan datang yang punya toko tersebut. Sampai majikannya ngelihat, dan dia memanggil dokter ke rumah. Karena kondisi seperti itu kalau dibawa ke dokter kelamaan lah. Kemudian punya koneksi seorang dokter, dipanggil, kemudian dicek kesehatannya gini-gini, katanya ini normal, cuman lagi mengalami kejang atau gimana gitu kan. Terus ini gimana baiknya? Ya kata dokter ada 2 solusi, dibawa ke rumah sakit untuk dirawat atau mendingan dipulangin ke orang tuanya. Takutnya kalau kejadian seperti ini tuh kalau ada kesalahan yang disalahin tempat kerjanya kan, penanggung jawabnya, terutama yang punya pemilik toko kan. Ya setelah itu, singkat ceritanya, setelah berdiskusi,
Kebetulan di situ ada, bukan saudara sih, tetangga Mbak War satu desa yang bekerja di situ. Kebetulan yang masukin Mbak War, yang ada konsultasi ke temennya itu saja, namanya Ratna ya. Ratna, ini gimana kalau si War dibawa pulang aja, kondisinya seperti ini kan, kata majikan perempuannya. Terus si Mbak Ratna yang jawab, ya udah nggak apa-apa Bu, mendingan dibawa pulang juga karena sakitnya kayak gini, maksudnya nggak bisa diajak komunikasi atau apa gitu kan. Ya udah dibawa pulang aja. Jadi kamu ikut mobil nganterin ke rumah War di kampung ya. Jadi pulang gua sama majikannya ngikut sih. Jadi biar nggak nanya-nanya, biar langsung sampai ke rumah. Akhirnya siang itu sekitar jam 10 Mbak War dibawa pulang. Dan biasalah pulang ke rumah itu kan namanya di kampung, jarang mobil masuk kampung, apalagi mobil pribadi kan, jadi pada heboh gitu kan. Dan terakhir mobil itu belok ke rumah Mbak War, dan dari mobil itu mengeluarkan sosok Mbak War yang dengan kondisi masih terbujur kaku gitu. Sontak orang tuanya panik, pada tangisan gitu kan. Jadi warga pada menyongsong ke situ melihat apa yang terjadi kan. Jadi dibilang jadi heboh gitu kan. Harusnya kan nggak heboh ya, ada orang sakit. Tapi karena zaman dulu mau kejadiannya sering seperti itu ya, kalau ada orang sakit atau jadi heboh ramai itu, apalagi sakitnya seperti nggak wajar, terus datang dari tempat kerjaan langsung sakit gitu kan. Image-nya, wah, kalau zaman dulu image-nya ini orang, ini anak katanya dibuat dipangan sugihane gitu lah, kalau bahasa Indonesia dimakan pesugihan lah, atau buat tumbal gitu. Itu singkat cerita, akhirnya si bos memasrahkan kondisi War seperti itu ke orang tuanya, menceritakan apa yang terjadi dengan saksi dari Mbak Ratna tadi dan cerita dari teman-temannya, dan diberi ya untuk biaya pengobatan lah. Akhirnya bosnya pun pamit, ntar kalau War sudah sembuh kabarin, boleh kerja lagi di sana gitu kan. Ya udah Bu katanya. Nah di situ orang tuanya sempat sujud atau berpikir, jangan-jangan ini anakku buat tumbal sama pemilik toko itu kan. Kalau orang sana kebanyakan yang kaya seperti itu, yang jadi tumbal itu karyawannya, dan kayanya itu biasanya dengan pesugihan, sempat seperti itu. Akhirnya mereka berkonsultasi ke saudara-saudara, dipanggillah orang pinter yang pertama ini, dicari solusi kan, ini anak saya begini, harusnya ke rumah sakit atau gimana gitu. Setelah ya melakukan ritual atau di terawang itu, dia bilang, Mbak begini, Bu begini, anak ibu ini sakitnya satu bukan sakit medis ya, kalau mau dibawa ke dokter, ke rumah sakit juga nggak apa-apa untuk perawatan, cuman ini sebenarnya bukan sakit medis. Dan perlu jadi catatan yang kedua, ini sakitnya bukan karena untuk tumbal pesugihan atau apa, bukan, itu gejalanya beda, ininya beda. Tapi saya malah curiga ada yang orang nggak suka dengan si Mbak War ini, dan kemudian mengirim ilmu hitam atau disebut santet tadi untuk menyingkirkan Mbak War dari tempat tersebut, karena mungkin karena persaingan atau merasa nggak suka, atau Mbak War ini punya disayang bosnya atau gimana, nggak tahu katanya. Oh gitu. Terus akhirnya ya udah sekalian minta tolong dibantu doa atau dibantu usahanya supaya si War ini sembuh kembali. Ya udah, saya akan berusaha gitu kan. Akhirnya siang itu dilakukan pengobatan sama orang bener tersebut kan. Nggak sampai sehari 2 hari itu memang kondisi Mbak War berubah, tapi udah nggak kejang lagi, bisa gitu. Cuman nggak mau diajak komunikasi, dia cuma tidur aja, terus sesekali mengeram lagi kejang, terus hilang lagi. Terus kadang Mbak War tuh kalau ngerang tuh ngamuk, jadi tasuk diacak-acak gitu kan, ntar tenang lagi gitu kan. Itu pengobatan berjalan sekitar 1 minggu, dan si Mbak War belum normal. Akhirnya sore itu Mas Gi merupakan keponakan dari ibu Mbak War tersebut, karena mendengar keponakannya pulang dari kota kok sakit-sakitnya aneh, dia main ke situ kan. Nah dari situ Assalamualaikum, terus ya salaman lah, ngobrol-ngobrol basa-basi. Terus si War gimana?
bule, nggak tahu itu deh, si War masih kayak kemarin belum sembuh, belum bisa diajak ngomong, nggak mau diajak komunikasi dan sering ngamuk kan. Akhirnya dilihat, sekarang di mana? Itu di kamar dia aja. Panggil, War gue ngopo. Pas buka pintu dilihat, dan si Mas Gi ini pun tersenyum. Ini mah bukan si War, Bude. Kemudian Bude tadi, Bude. Budenya ikut ke kamar, ibunya Mbak War itu ikut ke kamar dan melihat kondisi Mbak War di situ. Ternyata Mbak War itu udah berbalik arah menatap ke Mas Gi tersebut dengan tatapan tajam lah, sambil mengerang seperti mau menyerang gitu. Tapi posisinya tertidur, tangannya begini kaku, cengkeram gitu. Sambil gitu. Terus kata Mas Gi, wah ini mah nggak beres Bude, ini bukan si War, udah lama ini Bude itu sakitnya. Ya udah seminggu lebih ini ditangani sama Pak itu ada sih perubahan, udah badannya nggak kaku lagi, cuma sekarang suka ngamuk kalau di kamar itu. Ya udah langsung ini soalnya kayaknya ini tingkatnya tinggi ini. Jadi si War ini kayak dikirim sama temennya, ini tingkatan tinggi dari jauh dari timur sana ya. Nah, terus gimana deh? Udah tak nyari mobil dulu. Nanti sore kita berangkat gitu. Nah, kok berangkat sore-sore nggak kemalaman? Memang tujuannya kemana? Tujuannya ke sebelah sana. Nama lokasi saya samarkan. Lokasi sendiri itu adalah sebuah desa yang terkurung oleh oleh bendungan atau waduk. Jadi kalau mau ke desa tersebut, kalau pas musim hujan harus nyebrang pakai perahu, jadi mobil nggak bisa. Kalaupun bisa itu harus muter jauh, cukup jauh, muternya sekitar 100-an kilo. Nah kalau pas musim kemarau bisa nyebrang lewat bekas genangan danau tersebut. Pokoknya kalau pas kemarau itu airnya kan surut, jadi bisa buat lewat gitu kan intinya. Mau kemana nih? Ke sono ke tempat Simbah, ke tempat Simbah saya. Ya kok berangkatnya sore-sore, udah nggak apa-apa biar cepat dapat obat. Ya udah akhirnya si Mas Gini kan termasuk dia koneksinya banyak, kenalannya banyak dari driver, sopir, banyak. Jadi dia nemuin temennya yang saat itu punya mobil Carry 1000, Suzuki Carry 1000. Akhirnya singkat cerita diajaklah ke rumah tersebut. Pas sampai di situ sudah jam 4:30 sore. Nah akhirnya, ya Pak Ade kemana Budi? Ada tadi lagi itu bikin kayu di belakang rumah. Ya udah sekarang kita jalan sekarang aja. Sampai sono pas ntar habis isya paling. Ya udah akhirnya Pak Ade-nya bersiap-siap, Budinya bersiap-siap, dan si Mbak War itu pun digotong, dimasukin ke kan kalau KRI kan joknya 3 baris ya, jadi taruh di baris kedua dan situ dipangku oleh ibu dan bapaknya, dan si Mas Gi duduk di depan saat itu kan. Nah singkat cerita mereka pergi sebelum maghrib dan ke arah timur kan, dan sekitar jam 7 atau setengah 8 mulai memasuki jalanan kebunan sih, agak hutan gitu kan, mau menyeberang karena saat itu masih kemarau, jadi mereka akan menyeberang ke bekas danau itu kan. Nah pas sampai di hutan tersebut, tiba-tiba di jalanan hutan yang udah nggak ada orang kan, kondisinya gelap. Tiba-tiba si Mbak War ini bangun dan mengerang, dia ngamuk minta pulang, boleh itu ngamuk gigitin, pokoknya nyakar gigit orang tuanya sampai mas berhenti dulu mas. Orang tuanya kewalahan kan, ada berhenti, pintu dibuka, dan si ibu bapaknya itu banyak cakaran gigitan gitu. Mereka pun ketakutan, War ngamuk gini kan. Akhirnya ya udah, Bude di depan, bapak di belakang sama aku, Pak Ade di belakang sama aku megangin War.
Ya udah, akhirnya pintu ditutup, jalan lagi kan. Nah di situ si Mbak War ngamuk lagi karena si Mas Gi ini kan orangnya ya istilahnya punya inilah di tubuhnya kemampuan yang berbeda dengan manusia biasa seperti ini. Jadi dia lebih kuat dan lebih bisa menahan rasa sakit lah, intinya itu. Nah di dalam mobil itu si Mbak War ngamuk dan kebetulan Mas Gi ini megang di bagian tengah kan. Udah Pak, biarin ngamuk ke saya kan. Udah, akhirnya untuk menghindari bapaknya yang diamuk, jadi si Mas Gi pasang badan kan. Dia digigitin di itu, dicakarin, dihajar, di gambar itu. Cuman gini, nyawes milio sak marmu, milio sing empuk, pilihin sak karepmu, bebas. Jadi bahasa Indonesia, nih kalau mau ngamuk nih, kamu pilih mana yang empuk, mana yang kamu suka, bebas. Mau kamu gigit, mau pukul, mau cakar, bebas. Dan memang benar sepanjang perjalanan si Mas Gi itu dihajar. Itu ya cuman karena mungkin Mas Gi ini berbeda dengan orang biasa, jadi nggak meninggalkan luka apa-apa dan nggak menimbulkan rasa sakit lah bagi dia, nggak ngefek gitu intinya. Nah kejadian itu berlangsung selama hampir 30 menit kan. Setelah itu si Mbak War udah diem lagi, udah lemes lagi. Nggak lama tiba-tiba kelistrikan mobil carry itu mati semua. Jadi lampu, pokoknya semua kelistrikan lampu-lampu itu mati semua di tengah hutan tersebut kan, sebelum memasuki ke jalanan untuk menyeberang bekas danau itu. Tiba-tiba mati dan sopirnya, ada Mas Gi mati kabeh gitu. Kenapa nih lampunya tiba-tiba mati, orang nggak ada masalah. Ya udah coba dicek dulu, bawa senter nggak? Ada senter. Akhirnya dicek setting kelistrikannya tuh nggak ada apa-apa. Akhirnya apa lampunya putus ya? Kalau putus ya nggak mungkin semuanya, pasti lampunya satu-satu, depan belakang mati semua, lampu kabin, lampu dalam itu mati semua. Terus gimana nih katanya? Ntar dulu dicek lagi kan, di starter, dihidupin gitu. Nggak hidup kan. Mas, lampunya mati itu nggak berani jalan, soalnya jalannya begini takut nyungsep kan. Iya ya, takut nyungsep. Akhirnya ya udah, tak dulu deh katanya, tinggal ngerokok dulu ya Mas. Karena posisi si Mbak War udah tenang, Mas Gi turun dan ngerokok dulu, entah sama apa itu, muterin mobil beberapa kali sambil ngerokok santai. Akhirnya coba nyalain Mas mobilnya, nyalain, tak cekret, hidup kan. Coba nyalain lampunya. Akhirnya lampu depannya, wah udah nyala, ya kan? Wah bener-bener ya udah ayo jalan lagi. Jalan mereka, baru mereka berjalan sekitar 1 kilo dan akan memasuki ke jalan danau tersebut, yang danau yang kering itu. Sampai tiba-tiba mesin mati. Dulu mesin mati, aduh mati Mas kan. Aduh katanya, bensin aman itu masih setengah lebih kok, buat balik lagi sampai rumah juga masih nyampe ini katanya. Coba cek dulu coba di starter kan. Coba didorong kan. Turunlah bapaknya sama Mas Gi ini berdua kan, dorong, sama ibunya ikut turun bantu, didorong dulu nggak hidup lagi. Akhirnya Mas Gi mengulangi metode yang sama, dia turun sambil muter-muter mobil sambil merokok, baca apa sekitar 5 menit. Udah coba starter akhirnya jalan, udah wah hidup ini. Ya udah ayo jalan. Akhirnya jalan. Kejadian itu berulang sekitar 2 kali yang mesin mati itu, dan Mas Gi ini pun melakukan metode yang sama dengan membaca doa atau apa, pokoknya setelah muterin mobil dibaca itu, mobil anehnya hidup lagi dan nggak masuk akalnya itu. Ya singkat cerita, setelah lepas dari jalan danau yang kering, mereka masuk ke desa, belok kanan kiri, masuk ke kayak semi hutan. Sampai di kampung orang tersebut, sebut saja namanya Mbak Rohmat gitu ya, nama dari Samarkand juga sih. Dan
Bukan, saya pernah bertemu dengan beliau, mungkin sekarang udah Mbah Romat itu udah nggak ada sekarang. Sampailah di sana langsung si Mbah Romat itu udah tahu, wah, oh iki gitu. Karena dengan Mas Ki ini memang udah dianggap cucu sendiri. Nah, oh iki, tapi iya gitu. Bagaimana? Aku mereka salaman dulu dan memperkenalkan orang tuanya itu. Ya udah, anaknya bawa masuk sini. Padahal si Mas Ki dan keluarga belum cerita, baru kalau istilah orang Jawa bagai gitu. Ya udah, cukup masuk sini katanya. Udah tidur di situ. Ya udah digotong tidur di situ. Kowe iki sambil sedikit senyum itu. Kowe iki ngopo ganggu gawe karo putuku gitu. Wis timbang kowe tak piloro kowe lunga kono metu saka kene aja bali-bali nang aja nyenggol karo putuku. Kowe pilih ndi gitu. Dan jadi bahasa Indonesia, kenapa kamu mengganggu cucu gue, daripada kamu saya siksa, saya sakiti, mendingan kamu pergi aja dan jangan pernah balik lagi dan jangan pernah mengganggu cucu saya. Dan si Mbak Wati jawabannya kan gitu kan, sambil tangannya menggenggam gini, kejang itu lah, sambil melotot. Akhirnya si Mbah Romat ini mengulang untuk kedua kalinya, kowe pilih lungo apa tak lungake. Jadi Mbah Romat memberi dua pilihan, kamu pilih untuk pergi atau saya usir gitu. Akhirnya si Mbak War itu mengerang untuk yang cukup keras, dan 3 kali, akhirnya itu lemes terus. Terus si orang tuanya kan karena itu di ruang tamu kan ada balai itu, Mbak War kan ditidurin di balai itu. Akhirnya megang anak, gimana Mbak? Wah, alhamdulillah emang udah pergi. Ini kira-kira apa Mbak? Enggak, ini kiriman dari orang, mungkin ada orang yang nggak suka gitu aja. Udah nggak usah diperpanjang kali. Ya udah, akhirnya dibacain doa, dikasih air ini sih. Ntar kalau udah bangun suruh minum, terus ini yang air yang satunya buat cuciin mukanya sama tangan dan kakinya ya. Udah dibalurin itu semua. Terus apa namanya? Udah dibalurin dan nggak berapa lama si Mbak War ini siuman dan bangun, dan dia bertanya, saya di mana, kenapa gitu. Udah ceritanya antar aja deh, kamu sakit pokoknya, sakit ini, cari obat jauh pokoknya, kita mencari obat jauh untuk Mbah Romat ini. Ya udah akhirnya ya udah Pak, karena waktu itu udah hampir jam 9 malam ya, karena ini udah malam dan apa yang menjadi hajat saya udah terkabul, saya mohon pamit, mau pulang dulu ya Mbak. Itu kata-kata dari bapaknya Mbak War. Dan oh iya, akhirnya ya, setelah berpamitan si Mas Ki pun juga, Mbak saya juga sekalian ikut pamit ya, mau ngawal ini ya, takutnya terjadi apa-apa di itu. Saya kira nih gini, apa katanya? Oh Mbak, si Mbak itu memberi air 1 gelas besar air putih. Ini apa? Siram-siramin ke mobil dulu, biar nggak ada apa-apa di jalan. Di mobil, pokoknya dicepret-cepretin ke semua mobil depan belakang satu bodi. Oh iya, akhirnya dicepret-cepretin. Dan setelah itu ya udah siap-siap si kali ini si Mbak War ini udah bisa jalan ke mobil dengan dipapah sama ibunya, dan mereka masuk ke mobil. Setelah berpamitan, pulanglah si Mbak War ke rumah, dan singkat cerita sampai rumah nggak terjadi apa-apa dan Mbak War ini kembali sehat dan sudah dalam waktu sekitar 2 minggu bisa kembali bekerja seperti biasa. Jadi balik lagi ke tempat kerja ya, ke tempat kerja. Dan setelah itu nggak pernah terjadi apa-apa dengan Mbak War. Jadi Mbak War juga nggak tahu siapa yang nggak seneng sama dia, siapa yang ngerjain dia itu. Mungkin nggak mau nuduh orang juga. Pokoknya intinya Mbak War saat itu bekerja sampai dia kemudian bosan dan mencari tantangan lain, dan sampai berpindah pekerjaan itu nggak terjadi apa-apa dengan Mbak War. Akhirnya udah nggak ada gangguan apa-apa lagi. Ya, cerita yang ke-43 di channel Dongeng Malam cukup sampai di sini dulu ya. Dan bagi sobat Dongeng Malam semua yang
mempunyai pengalaman horor atau cerita mistis dan ingin diceritakan kembali dalam channel ini, bisa kirimkan ceritanya dalam format audio maupun teks ke alamat ini, jackminator@gmail.com, yang nanti akan saya bawakan ceritanya di sini sebagai nostalgia atau sebagai pembelajaran bagi sobat-sobat lainnya gitu. Jika ada positifnya bisa kita ambil dan negatifnya bisa kita tinggalkan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah menonton video ini, mendengarkan cerita di sini, yang sudah like, subscribe, komen. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk sobat semua, semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dongeng Malam.